Alhamdulillah kita lanjut lagi pembahasan mustalah hadis yang kita masih di pembahasan munkar ya. Masih pembahasan munkar. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alal ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Qala li Abi Hasan Ali bin Ahmad. Qala Li Abi Hasan. Qala Abul Hasan. Qala Abul Hasan. Itu kalau li itu kan judul itu. Kitab ini miliknya Abul Hasan. Kalau kita bilang qala Abul Hasan. Qala Abul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizallahu ta'ala. Wa tahriruhu anna al-munkara ay yaqula huwal haditsul ladzi tahaqqaqa fi khata'u rawihi fi riwayatihi lahu. Nah, penjelasan daripada munkar itu. Munkar itu dikatakan dialah hadits yang sudah jelas kesalahan rawi dalam meriwayatkan hadits itu. Jadi ketika rawi itu salah dalam meriwayatkan hadits itu, langsung kita bilang ini hadits munkar. Ini jelas sekali dah. Jadi kalau ada rawi kesalahan dalam meriwayatkannya, ini munkar. Jadi jangan heran, munkar ini istilah untuk banyak hadis. Nah, karena terdapat kesalahan dalam periwayatan, langsung dibilang apa? Munkarul hadis. Wa qauluna tahaqqaqa fi khata'u rawihi yashmalul khata'u sadiru min as-siqati wa min ghairihi. Hasalal khata'u bitafarrudi ala hasabi surati allati asyara ilaiha an-nazimu aw biqaidi mukhalafati. Wa qauluna fi riwayatihi lahu hadha yuqayyidu ma qad yufhamu anna kulla ma rawahu munkarun wa laysa hadha muradan wa innama al-muradu anna laysa hadha muradan. Kalau tasdid berarti dari kata roddah. Ini dari kata bukan dari kata bukan dari kata apa? Roddan. Laisa hadza murada wa innamal murada. Biasa saja. Innamal muradu dari kata aroda yuridu. Aroda yuridu. Wa innamal muradu anna dzalikal hadisa alladzi akhta'a fihi munkarun. Baik. Perkataan kami tadi jelas padanya kesalahan rawinya, ini mencakup kesalahan yang muncul dari thiqah ataupun dari selain thiqah. Jadi masuk ya, karena yang salah itu bisa rawi thiqah terpercaya, bisa juga rawi tidak thiqah. Karena tidak ada orang yang maksum selain Nabi SAW, kan begitu. Jadi terjadi padanya kesalahan dengan tafarud sesuai dengan bentuk yang diisyaratkan oleh penulis sebentar atau dengan qaid al-mukhalafah, dengan ikatan dia menyelisihi. Kalau dia menyelisih juga namanya apa? Munkar. Terus ucapan kami tadi dalam riwayatnya untuk hadis itu ini diikat ya, yuqayyidu, ini mengikat apa yang kadang dipahami setiap apa yang diriwayatkan oleh munkar, ini mengikat ya apa yang kadang dipahami, kode ya kadang. Apa yang kadang dipahami setiap yang dia riwayatkan, kullu anna kullama rawahu munkar. Bahwa setiap yang diriwayatkan adalah munkar, bukan itu. Ini koi penting sekali. Ucapan tadi ketika dikatakan dalam riwayatnya terhadap hadis itu, artinya yang munkar hanya hadis itu. Tidak dipahami darinya apa? Kalau satu kali dia meriwayatkan hadis munkar, langsung semua riwayatnya adalah munkar. Enggak. Jadi kadang riwayatnya lain sahih, kadang riwayat ini munkar. Bukan setiap riwayatnya langsung jadi munkar. Enggak. Kita harus adil dalam menghukuminya. Walaysa hadza muradan, bukan ini tentunya. Bukan menunjukkan bahwa kalau ada rawi yang satu riwayatkan munkar, langsung semua riwayatnya adalah munkar. Bukan ini yang diinginkan. Wa innamal murad, tiada lain yang diinginkan, anna dzalikal hadits, bahwasanya hadis itu alladzi akhta'a fihi, yang dia salah dalamnya munkar. Jadi yang dia salah saja ya. Ingat, yang dia salah saja. Itu kalau rawi misalnya thiqah. Beda kalau rawi dhaif. Kalau rawi dhaif ya namanya juga dhaif, jelek hafalannya, semua riwayatnya jadinya dhaif. Ini riwayat yang thiqah.
Thumma ba'da ma'rifatu haqiqatil Ba'da ma'rifati. Thumma ba'da ma'rifati haqiqatil munkari fa'lam annahu yanqasimu ila aqsamin. Al-awwalu at-tafarrudu ma'a qaidil mukhalafati. Fahadha ya'ti ala wajhaini. Al-awwalu huwa ma tafarruda bihi dhaif. Tafarruda bihi dhaifu fil matni aw sanadi mukhalifan fihi makbula. Misalu ala mukhalafati khafifid dha'fi. Kata beliau, kemudian setelah mengetahui hakikat mungkar itu tadi, ketahuilah. Mungkar itu terbagi di banyak pembagian. Yang pertama, dia bersendiri bersamaan dengan adanya mukhalafah, menyelisih yang lain. Bersendiri dan menyelisih yang lain. Bersendiri dan menyelisih yang lain. Ini datang di atas dua bentuk. Pertama, dia yang bersendiri di sini adalah ad-dhaif. Rawi yang dhaif. Dalam matan ataupun sanad. Menyelisih padanya rawi yang makbul. Gimana ini? Jadi kalau ada rawi dhaif menyelisih rawi yang makbul, itu dianggap juga apa? Mungkar. Kita lihat hukumnya, contohnya mukhalafatu ala mukhalafati khafifid dha'f. Contoh menyelisihnya rawi yang ringan dhaifnya. Ma rawahu Laits bin Abi Sulaimin an Atha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma rafa'ahu idza ghabatis syamsu fakuffu tibyanakum al-hadisa. Kada rawahu Laitsun wa huwa dhaiful hadisi wa khalafahu. Al-awwal Ibnu Jurayj wa huwa thiqatun. Asani Kusir bin Shantir wa huwa thiqatun. Kasir bin Shantir wa huwa thiqatun. Salis Hammam bin Yahya wa huwa thiqatun. Wa ghairuhum rawauhu an Atha an Jabir marfu'an bihi. Faja'luhu min musnad Ibnu Abbasin munkarun. Masya Allah. Terus? Qala Abu Zur'ata an hadisi Laitsin hadza hadisun munkarun. Ini dia contohnya. Apa yang diriwayatkan oleh Laits ibn Abi Sulaim dari Atha dari Ibnu Abbas. Dia angkat kepada Nabi. Jadi Ibnu Abbas sumber hadisnya. Katanya dia angkat kepada Nabi rafa'ah di marfu, dia angkat ke Nabi bersabda, "Idza ghabatis syams fakuffu sibyanakum." Kalau matahari terbenam, tahan anak kalian. Kurung anak kalian, jangan kasih keluar karena setan beredar saat matahari turun. Saat matahari turun. Hadis demikianlah diriwayatkan oleh Laits, yaitu dan sementara Laits ibnu Abi Sulaim dhaif. Rawi yang dhaif. Ditambah diselisih oleh Ibnu Jurayj, thiqah. Katsir ibnu Shandir, thiqah. Hammam ibnu Yahya, thiqah. Dan selain mereka meriwayatkan semuanya dari Atha, dari Jabir secara marfu, bukan dari Ibnu Abbas. Rawi yang thiqah meriwayatkan dari Jabir. Paham kan? Sementara Laits ibnu Abi Sulaim meriwayatkan dari siapa? Ibnu Abbas. Faja'aluhu min musnad Ibnu Abbas munkar. Maka menjadikannya itu hadis dari musnadnya Ibnu Abbas itu adalah hadis yang mungkar karena rawi yang dhaif menyelisih siapa? Rawi yang thiqah. Maka kita katakan riwayat Laits mungkar. Riwayat Laits apa? Mungkar, tapi belum menunjukkan hadis itu dhaif. Belum menunjukkan hadis itu dhaif. Dhaif dari Sulaim. Karena dia sandarkan dari musnadnya siapa? Ibnu Abbas. Yang lainnya marfu dari Jabir. Dari Jabir berkata Abu Zur'ah tentang hadits Laits, "Hadza haditsun munkar." Hadits Laits itu hadits yang mungkar. Hadits Laits adalah hadits yang mungkar. Terus Wa fa'idatul hukmi alaihi bin nakarati ma annahu dhaifun tufidu annahu khata'un wal khata'u la yakdudu wa la yuqdadu. Masya Allah, sampai situ dulu sedikit. Kan ini penting sekali. Apa faedah kita bilang mungkar padahal dhaif? Kan bisa saja kita bilang saja apa? Dhaif.
Apa faedahnya? Padahal kan semua hadis mungkar adalah doib. Apa faedahnya kita tidak bilang ini doib, tapi kita bilang apa? Mungkar. Faedahnya kita bilang itu mungkar, padahal dia doib, memberikan faedah itu kesalahan. Namanya kesalahan tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Jadi kalau dibilang ya, ini hadis mungkar artinya tidak mungkin menaik ke hasan. Jadi kalau antum bilang ini hadis doib, berarti kalau ada pendukung bisa naik. Itu bedanya. Itu adalah bedanya. Jelas kan? Jadi hadis tadi riwayat Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas tidak bisa naik. Tapi kalau riwayat Jabir itu lain lagi. Itu kan riwayat lain. Jelas kan? Terus. Bimakna la yasluhu fi syawahidi wal mutaba'ati li'annahu khata'un wal khata'u abadan khata'un. Nah, dalam artian tidak cocok dijadikan syawahid pendukung dan pengikut. Li'annahu khata', kan ini kesalahan, dan kesalahan itu selamanya dibilang salah. Anda paham kan? Tidak boleh kita bilang ini salah, tapi dikuatkan adanya riwayat yang lain. Enggak. Yang salah itu dibilang tetap salah dalam dunia periwayatan. Terus Asani ma tafarrada bihi al-maqbulu mukhalifan li ghairihi min as-siqati wa hadha naw'u khassahu al-Hafidz Ibnu Hajar bisyadin wa dhahiru annahu la yakhussuhu bal qad yuqalu fihi munkarun. Yang kedua ada namanya bentuk mungkar, apa yang bersendiri dengannya al-maqbul, terus menyelisih yang lain dari thiqah. Jadi ada rawi yang terpercaya bersendiri, cuman menyelisih rawi yang thiqah juga. Tadi kan dhaif menyelisih thiqah. Kalau ini maqbul, rawi yang diterima haditsnya menyelisih yang thiqah. Jenis ini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyendirikannya dengan kata syadz. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar mukhalafatut thiqah itu namanya syadz. Kalau mukhalafatut dhaif namanya mungkar. Paham kan? Beda istilah. Tapi yang dhahirnya, yang nampaknya tidak perlu dikhususkan. Bahkan kadang dikatakan juga mungkar. Sama saja. Mau mukhalafatut thiqah atau mukhalafatut dhaif, sama-sama dikatakan mungkar. Terus Misaluhu qala Abu Dawud haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz haddatsana Abi haddatsana Ash'af an Muhammad bin Sirin an Abdullah bin Syakik an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli fi su'urina aw luhufina qala Ubaidullah syakka Abi kadza rawahu Ash'af wa huwa ibnu Abdul Malik al-Himrani qala al-Hafidz Siqatun faqihun wa khalafahu al-awwal Salamatu banu Alqamah wa huwa siqatun farwahu an Ibnu Sirin qala nubitu an Aisyah Asani Hisham bin Hassan farwahu an Ibnu Sirin an Aisyah wa Hishamun min asbatin nasi fi Ibnu Sirin lihadza qala Ahmad ma sami'tu hadisan ankara min hadza wa ankarahu asyadda lil inkari. Kenapa begitu? Wa ankarahu asyaddal inkari. Kata beliau contohnya, berkata Abu Daud ya, contoh hadis mukhalafatut thiqah al-maqbul li thiqah. Hadis berkata Abu Daud, haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz, haddatsana Abi, dia bilang haddatsana Abi, haddatsana Al-Ash'ath an Muhammad bin Sirin an Abdullah bin Syakik an Aisyah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli fi syu'urina aw luhufina. Nabi itu tidak sholat dengan pakaian kami. Itu pakaian baju yang langsung menyentuh kulit kami. Pakaian perempuan. Demikian pula tidak sholat pakai luhufina, selimut yang kami pakai. Iya. Berkata Ubaid syakka Abi. Ubaid berkata, bapakku ragu. Mulai ini.
Demikianlah diriwayatkan oleh Ash'ad, yaitu dia adalah Ash'ad itu Ibnu Abdul Malik Al-Hamrani. Berkata Al-Hafidz, thiqatun faqih. Sebenarnya dia enggak masalah. Dia adalah rawi yang apa? Thiqatun faqih. Berarti rawi kuat kan? Bukan dhaif. Cuman dia diselisih oleh rawi kuat juga. Itu Salama Ibnu Al-Qamah. Dia thiqah meriwayatkan dari Ibnu Sirin. Dia berkata, Nubi itu saya disampaikan anna Aisyah bahwasanya Aisyah. Yang kedua, Hisham bin Hasan. Dia meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Aisyah. Tadi kan riwayatnya dari siapa tadi? Dari Aisyah. Apa bedanya? Kalau tadi Ubaidullah bin Mu'ad dia bilang dari bapaknya. Dari Ash'ad. Berarti pembicaraan kita siapa? Terkait dengan siapa? Ubaidillah di awal sanad Abu Daud. Ubaidillah dari awal sanad Abu Daud. Dia meriwayatkan dari Ash'ad. Dia meriwayatkan dari siapa? Ash'ad. Kemudian Salama meriwayatkan dari siapa? Ibnu Sirin. Kemudian Hisham bin Hasan meriwayatkan dari Ibnu Sirin. 2 orang. Tadi Ubaidillah Ibnu Mu'ad dari bapaknya dari Ash'ad. Sementara Salama Ibnu Al-Qamah meriwayatkan langsung dari Ibnu Sirin. Hisham bin Hasan meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Aisyah. Hisham min athbatin nas fi Ibnu Sirin. Hisham murid terpercaya. Ia meriwayatkan dari Ibnu Sirin. Oleh karena itu berkata Imam Ahmad, "Ma sami'tu haditsan angkar min hadits." Imam Ahmad bilang, saya tidak mendengar hadits lebih mungkar daripada ini. Yang haditsnya tadi siapa tadi? Ash'ad. Yang dinukil oleh siapa tadi? Ubaidillah bin Mu'ad dari bapaknya. Saya tidak mendengar hadits lebih mungkar daripada ini. Kemungkarannya adalah asyadul inkar. Kemungkaran yang paling. Paham tak? Karena kenapa? Karena secara sanad itu Ubaidullah ibnu Mu'ad menyelisih rawi yang lain. Terus lihat sini, terus. Wa min asbabil inkari li hadzal hadisi mukhalafatuhu lil masyhuri as-sabiti an Aisyah radhiyallahu anha. Fa hadza al-qismu yasluhu ay yaqula syadzun aw yaqul munkarun listiqbali ahli sya'ni lidzalika wal muradu minhu tahaqqaqal khata'u fi riwayati rawi. Sebab mungkarnya hadits ini karena menyelisih yang terkenal yang tetap dari Nabi SAW. Kan gini tadi tak, Rasulullah tidak pernah sholat dengan menggunakan pakaian yang sekulit dengan kami, tidak pernah sholat di selimutnya kami. Ini kan menyelisih yang masyhur. Yang masyhur itu yang dinukil di catatan nomor 5. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah dibawa. Saya mendengar Aisyah radhiyallahu taala berkata, ada Rasulullah SAW sholat malam dan saya tidur di sisinya sementara saya haid. Ini kan maksudnya Rasulullah juga sholat di dekat keluarganya. Di dekat keluarganya yang lagi haid. Masa tidak sholat di pakaian kami, tidak sholat di selimutnya kami. Ini Rasulullah sering sholat di kamar. Sholat sunnah itu lebih terkenal. Iya. Ini yang disebutkan. Bahkan di sebagian riwayat dikatakan Nabi mencubit kaki Aisyah. Artinya jangankan dibilang diselimut ya. Diselimut. Beliau sentuh saja istrinya biasa. Dipahamkan? Dia sentuh saja istrinya biasa. Artinya ini mungkar karena menyelisih penukilan yang lebih terkenal. Jelas hadis itu tadi hadis yang mungkar karena menyelisih rawi-rawi yang lebih kuat. Atau dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar syadz. Iya, ini nanti pembahasan fikih. Terus kata beliau, maka jenis ini, kalau jenis ini ya, yasluhu ayyuqal syadz. Jenis ini cocok juga dibilang apa? Syadz. Ayyuqal munkar. Atau dikatakan mungkar. Kalau Hafidz Ibnu Hajar akan mengatakan syadz.
Karena beliau istilahkan khusus mukhalafatu thiqah li thiqah syad. Tapi bisa dikatakan syad, bisa juga dikatakan apa? Mungkar. Karena penggunaan ahli syad, orang yang memiliki urusan dalam hal ini yaitu ahli hadis, lidzalik untuk itu. Wal muradu minhu, dan yang diinginkan dengannya adalah tahaqququl khata' fi riwayatir rawi. Jelasnya nampak kesalahan dalam riwayatnya siapa? Rawi. Kalau nampak kesalahan dalam riwayatnya rawi, itu disebut apa? Mungkar, atau disebutkan apa? Syad dalam istilah khusus Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Berarti bisa juga kita memahami mungkar itu adalah mukhalafatul ma'ruf. Menyelisih yang biasa. Menyelisih yang biasa juga dinamakan apa? Mungkar. Sampai situ dulu. Setelahnya itu kita ambil lagi besok insyaallah. Seperti tadi bedanya kita katakan dhaif mungkar berarti memberitahukan bahwa ini kalaupun banyak syahwatnya tidak bisa jadi Enggak bisa. Kan dia enggak bisa didukung. Pasti. Berarti setiap mungkar pasti dhaif. Tapi tidak setiap dhaif itu mungkar. Karena harus ada mukhalafah. Atau nanti harus ada nanti juga yang kedua, tidak ada mukhalafah tapi tahaqquk al-khata'. Nampak jelas kesalahan. Itu jenis kedua nanti. Ada juga tafarrud mutlak tanpa ada dia mukhalafah. Tanpa ada mukhalafah. Ini khusus dulu mukhalafah. Kalau mukhalafatu dhaif mungkar, nah mukhalafatu thiqah namanya apa? Mungkar dan syad. Mungkar dan syad. Tadi dia yang mungkin tidak bisa dikuatkan, tapi kalau ada yang menguatkan berarti kita beramal sama yang menguatkan saja. Kita beramal dengan yang kuat, bukan karena dia. Dia tetap palsu. Ini dibilang hadis palsu. Mungkar inilah dibilang hadis palsu. Tidak bisa naik. Pada sana kita Nah, misalnya tadi ada hadis Jabir. Kita amalkan hadis Jabir bukan karena dia. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta